Tapi kalau untuk pemasukan berkas, jangan melalui WhatsApp dan juga email untuk saat-saat ini. Itu pesan yang HRD sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap Ngoni selalu sehat, diberikan banyak-banyak rezeki, kesempatan supaya bisa melamar pekerjaan di PT IWIB. Di video saya kemarin saya sudah membahas kalau saat ini yang dibuka training hanya satu kategori saja. Terus banyak yang bertanya kepada saya, Pak, kalau saat ini training ditutup, kenapa berkas kita itu diterima oleh staf HRD di Tanjung Uli? Itu yang membuat saya dihujat habis-habisan di TikTok. Saya akui, untuk netizen di TikTok ini sangat antusias membenci PT IWIB. Jadi yang saya heran nih, orang ini tersuka kalau orang bahas tentang PT IWIB. Bahkan orang bilang ke saya, bilang, ngana bangga kerja di IWIB. Saya bilang harus bangga, karena PT IWIB itu orang pepiring. Setiap hari orang makan, berarti jangan orang ludah di piring itu, karena piring itu orang masih pakai untuk makan. Ada yang orang bilang PT IWIB gaji kecil, terserah mau bilang gaji kecil, bilang apa perusahaan begini-begini, ya bagi orang tiap hari tuh kerja begini sudah terada problem bagi orang. Jadi untuk pertanyaan tadi, kenapa PT IWIB masih terima berkas lamaran pada saat ini sementara training itu dorang tutup? Sebelumnya bagi Ngoni semua yang belum sempat subscribe ke saya ke channel YouTube, saya minta dukungan untuk subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk Ngoni semua. Pagi ini saya baru pulang kerja karena tadi malam itu orang lumayan ya ada tugas tambahan, jadi harus begadang sampai pagi full, itu memang mata harus menyala. Jadi tadi malam Pak Verlion datang itu orang panik dalam kantor begitu. Apalagi Daniel Muslimin Pak Alwi itu langsung mata begitu, mata terang. Jadi alasan apa yang don tanya ke saya ini? Kemarin kan saya bahas itu tentang Disnaker Trans yang membuka lowongan kerja di Manado. Jadi kemungkinan besar itu Ngoni akan tahu kalau memang Ngoni simak sampai video itu. Dorang tetap terima Ngoni berkas kalau kasih masuk di loket sini. Tetapi kalau untuk berkas Eksa dan Loader itu kemarin ada anggota saya itu memang ditolak sebenarnya. Karena dorang katakan untuk saat ini Eksa Loader belum ada, Pak. Tapi kalau mau kasih masuk di DT silakan kasih masuk, bisa untuk antrikan berkasnya. Anggota saya rata-rata itu yang bergabung di WhatsApp gratis, itu dorang semua belum dapat panggil, ada yang sampai sudah 2 bulan. Begitu. Jadi kenapa saya katakan WhatsApp gratis ya? Itu WhatsApp gratis untuk dorang. Jadi dorang lebih suka di WhatsApp gratis daripada WhatsApp bayar. Jadi dorang pikir saya posting video tiap hari ini ada dari PT IWIB kasih saya 2 pulsa. Saya bakar satu dulu supaya saya mengantuk hilang. Jadi yang kemarin saya bahas tentang info Disnaker itu memang saya dihujat habis-habisan juga di TikTok. TikTok ini memang berat DP pengguna. Jadi orang bahasa dikit yang don terasa senang ya. Rame sekali sebenarnya, dan ada saya video satu itu sampai masuk 338.000 orang yang nonton. Padahal saya hanya bahas itu tentang orang-orang yang tersuka dengan PT IWIB. Tapi responnya haters IWIB itu sangat banyak. Dan mereka sangat antusias menyerang saya begitu. Jadi saya hanya bisa bilang terima kasih. Baik DT, Eksa, Loader. Itu untuk kategori training nanti yang akan dibuka hanya untuk training welder. Tapi kalau untuk pemasukan berkas jangan melalui WhatsApp dan juga email untuk saat-saat ini. Itu pesan yang HRD sampaikan kepada anggota saya. Anda bisa pemasukan berkas langsung di loket di
2 di site Tanjung Uli. Itu dorang terima ngoni berkas. Tapi dorang akan antrikan. Jadi yang tadi saya bilang itu ada 2 bulan belum dapat panggil, ya memang prosedurnya begitu karena sudah diberitahukan lewat WhatsApp staf HRD langsung. Jadi saya juga ada sebenarnya dalam grup media. Jadi otomatis ada informasi sedikit-sedikit saya langsung dikirimkan juga. Jadi kemarin kalau ada yang banyak hujat saya di TikTok itu dorong bilang, nggak tahu informasi dari mana. Kalau tutup saat ini, loket buka, memang buka bos. Siapa ada bilang loket tutup? Saya bilang itu training yang tutup, bukan loket. Kecuali saya ada bilang itu loket di PT IWIP so tutup. Saya bilang kan training itu so tutup untuk kategori Eksa, DT, Loader itu. Jadi yang buka saat ini ya welder. Kalau kemarin saya bilang loket tutup, itu boleh ngoni marah ke saya. Kan saya bilang training yang tutup untuk sementara. Itu masih belum ada informasi selanjutnya kapan dorang buka. Kadang orang di TikTok ini kan pernah simak video panjang atau full video. Jadi situ udah mulai bicara orang, fitnah orang, begitu. Bicara orang petarabai, akhirnya jadi dosa untuk orang sendiri. Padahal kalau orang telusuri isi video yang sebenarnya, bisa orang pelajari. Orang itu dia mau staf HRD atau bukan, tapi kalau dia sampaikan informasi yang masih dalam kategori masuk akal, orang tanggapi dengan positif saja. Tapi kembali lagi, manusia ini kan beda-beda otak. Ada otak yang fuma, ada yang otak yang memang smart. Pakai smartphone, tapi kadang otak ini tersmart. Ada juga yang antara pakai smartphone, tapi otak itu smart. Bisa berpikir ke depan. Apa efeknya saat orang berkata-kata antara bagus di sosial media akan berpengaruh untuk orang pediri. Karena kualitas orang pe komentar itu sesuai dengan orang pediri begitu. Jadi orang kembali lagi ke tadi, ke training yang tutup. Jadi ngoni berkas itu nanti semua itu dorang staken, dorang kumpulkan itu sampai tinggi kayak dengan Gunung Ternate. Nah itu setelah itu kalau training sebuka baru dorang mulai satu persatu diantrikan. Tapi kalau untuk training Eksa dan Loader itu saat-saat ini saya katakan akan lama dorang buka. Kenapa saya bilang training Eksa Loader itu bisa lama? Karena dorang itu kalau kemarin terima KTP Maluku Utara itu training tanpa SIM. Jadi so banyak sekali peserta yang masuk berdaftar. Baru buka 3 hari, hari keempat langsung tutup untuk training itu. Karena tadi yang saya katakan banyak pelamar. Sementara training Eksa ini butuh waktu 2 sampai dengan 3 bulan baru bisa naik ujian. Kalau DT 14 hari itu sudah bisa naik ujian. Kalau ujian lolos ya sudah lolos, terima lagi yang baru. Jadi agak cepat di DT untuk saat-saat ini. Kalau untuk Loader kemarin saya bilang kalau ada 1000 orang yang daftar, kok nggak tunggu sudah. Kalau 1000 orang itu karena mungkin doa akan training 1 kali 1000 orang di lapangan. Jadi ini kendala besar untuk ngoni yang melamar di Eksa dan juga Loader. Terus dong bilang, Pak, kalau berkas masuk di staf HRD begitu, orang berkas doang akan panggil. Yang tadi kan saya bilang, ngoni berkas itu don staken saja di situ untuk sementara, don tahan. Nanti kalau buka langsung don proses. Jadi tetap yang suka masuk berkas 2-3 bulan lalu tetap diproses oleh staf HRD di PT IWIP begitu. Jadi kalau untuk saat-saat ini untuk ngoni semua yang mau melamar pekerjaan di PT IWIP, ada yang tanya kemarin, Pak, KTP luar so boleh melamar pekerjaan di PT IWIP? Saya katakan KTP luar itu memang boleh dari dulu, Kong. Hanya saja dulu itu general worker harus menggunakan KTP Maluku Utara. Terkecuali operator skill dan juga operator training itu bisa dari luar. Tetapi kemarin juga setelah ada informasi yang saya bahas, terlama lagi 1 minggu itu sudah berubah lagi. Jadi dari pemerintah Halmahera Tengah ini sudah keluarkan surat edaran dari Bupati. Dari isi edaran itu saat ini sudah bisa melamar pekerjaan di kawasan Halmahera Tengah ini. Semua perusahaan itu bisa menggunakan KTP dari luar.
Terus yang tanya kemarin apakah general worker itu bisa melamar menggunakan KTP dari luar? Saya bilang bisa. Karena kemarin ada anggota saya juga yang dari Papua itu sudah pemasukan berkas sebagai GW di PT IWIP menggunakan KTP Papua. Tapi untuk informasi pemanggilan, saya belum dengar kabar sampai dunia ini. Jadi kemungkinan besar ya orang utamakan ya KTP dari Maluku Utara dulu yang kemarin sobat daftar itu. Dong kasih habis dulu, baru orang akan proses nguni berkas. Jadi kalau ada yang nonton saya video ini sambil hujat-hujat saya, ya terserah itu jadi ngoni pedosa sendiri. Karena saya bagikan ini kebaikan, bukan saya bagikan ini untuk barang jahat. Jadi kalau yang mau hujat, silakan tanggung DP dosa. Karena saya terpena salah dengan ngoni. Dan kalau ada yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, di situ ada tombol gabung, ngoni tinggal klik gabung saja. Nanti itu ngoni akan dapatkan saya punya WhatsApp pribadi di postingan komunitas. Selain dari nomor yang ada di postingan komunitas YouTube saya, itu saya tidak akan layani WhatsApp-nya. Saya hanya melayani orang-orang yang sudah klik bergabung bersama saya di channel YouTube saya. Terus kemarin ada juga yang tanya sama saya, Pak, kalau hari libur itu di PT IWIP loket itu tutup atau tidak? Semisalkan tanggal merah, terus ada juga hari-hari besar seperti Lebaran itu tutup kata rada. Jadi saya katakan di sini kalau tanggal merah itu kadang dorang buka. Tapi kalau hari-hari besar seperti Lebaran kemungkinan tutup untuk 1 hari, yaitu hari Lebaran. Kalau ada cuti bersama, ya kadang buka juga. Jadi pastikan mungkin kalau ngoni yang mau melamar, setelah habis Lebaran jangan dulu datang. Jadi ya Lebaran 3 hari ke depan begitu baru ngoni datang melamar pekerjaan di PT IWIP. Karena ditakuti jangan sampai loket itu tutup sampai di cuti bersama. Kalau tutup berarti ngoni harus tunggu lagi. Dan kalau untuk GW saat-saat ini harus ambil nomor antrian dulu. Kemarin video saya bahas untuk nomor antrian itu. Kalau welder tidak perlu lagi ambil nomor antrian. Kemarin satu baku melawan saya di WhatsApp, dia bilang, tapi dorang suruh ambil nomor antrian. Saya bilang siapa yang suruh? Kalau ngana tanya di orang security di situ, otomatis dorang tetap suruh pengana ambil nomor antrian di belakang. Tapi kalau ngana langsung ke loket itu terada dong akan suruh. Bilang saja mau training welder. Itu langsung bilang silakan Pak kasih masuk berkas di sana. Kalau untuk training. Kalau masuk GW, otomatis dorang akan suruh ngana pergi turun ulang ke bawah. Ada itu gerbang yang model dengan tembok Cina pintu besi di bawah tuh. Masuk di situ kong, daftar nama di situ. Jadi kalau sudah daftar, contohnya tanggal 26, berarti ngana harus balik lagi di tanggal 26, 1 bulan. Apa DP alasan sampai bisa begitu? Karena kemarin orang-orang itu sudah daftar lagi. Jadi setiap tanggal itu ada yang berdaftar. Dan kadang itu di loket sana dalam 1 hari dorang hanya mampu layani general worker itu ya kemungkinan 70 sampai dengan 100 orang saja. Jadi dorang tetap kasih antrikan di bulan berjalan itu ngoni berkas lamaran. Jadi kalau mau lamar general worker siap-siap menerima antrian. Tapi kalau mau langsung ke operator skill atau training welder itu langsung saja ke loket, tidak perlu ambil nomor antrian lagi. Dan saya rasa informasi dari saya ini cukup sudah sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk ngoni semua. Sampai ketemu di saya video selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye bye.